Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan materi tentang hidrogenasi aspirin dan mekanismenya. Yang menganggotakan yaitu Kelantan dengan NIM 023, Nur Halimah dengan NIM 024, Nur Hadisah dengan NIM 052, Rizliana dengan NIM 060, Nadia Kautsura Tahiri dengan NIM 073, Tika Seputri dengan NIM 086, dan Susilawati dengan NIM 091. Yang mana di sini Susilawati tidak dapat berhalangan hadir dikarenakan sakit. Semoga Susi diberikan kesembuhan. Amin. Baiklah, langsung saja pada permasalahan yang pertama, yaitu saudara Kelantan. Dipersilakan. Baiklah, di sini permasalahan yang pertama itu permasalahan saya, yang mana secara teoritis jumlah aspirin yang dihasilkan adalah setara dengan jumlah asam salisilat yang direaksikan. Sehingga apakah yang dapat membuat hal ini terjadi dan bagaimana cara memperbanyak produk dari aspirin tanpa perlu menambah jumlah asam salisilat? Kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, dipersilakan. Baiklah, saya Nur Halimah ingin mencoba menjawab permasalahan dari saudara Kelantan. Baiklah, menurut saya yang menjadi penyebabnya adalah konsentrasinya, di mana pada blok yang saudara Kelantan buat itu tertera 2,5 gram asam salisilat dan 5 mili asam asetat. Nah, bagaimana untuk menambah aspirin gitu? Kalau menurut saya itu asam asetatnya ditambah berlebihan agar asam salisilat itu habis bereaksi. Selain itu, dengan bergeser kesetimbangan ke arah produk, aspirin itulah bisa menjadi banyak atau bisa bertambah. Terima kasih. Mungkin di sini jawaban dari sebelumnya saya terima kasih. Namun di sini jawaban dari Halimah sepertinya masih mengulang apa yang telah saya nyatakan di dalam blog saya, sehingga saya membutuhkan jawaban lebih valid lagi dari teman-teman semuanya. Baiklah, saudara Kelantan, di sini saya akan mencoba menjawab permasalahan dari saudara Kelantan. Nah, menurut literatur yang saya baca, hal tersebut itu terjadi karena digunakannya asam salisilat sebagai fraksi. Asam salisilat ini digunakan sebagai fraksi pembatas. Asam asetat ditambahkan berlebih agar asam salisilat ini habis bereaksi. Nah, selain itu dengan bergesernya kesetimbangan ke arah produk, aspirin yang dihasilkan itu juga lebih banyak dan ditambahkan dengan H2SO4 kat 6 pp. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Nur Halimah dan Tika yang telah menjawab permasalahan saya. Jadi permasalahan ini dapat saya simpulkan bahwa mengapa hal tersebut terjadi itu kemungkinan adanya pengaruh dari konsentrasi atau banyak atau sedikitnya dari jumlah asam asetat maupun dari jumlah asam salisilat itu sendiri. Dan kemudian bagaimana cara menambahkan tanpa perlu menambahkan jumlah dari asam, bisa dengan menggeser kesetimbangan berarah ke produk agar jumlah aspirin itu meningkat dan juga dipengaruhi oleh katalisator yaitu H2SO4. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara Kelantan. Selanjutnya yaitu permasalahan dari saudari Halimah. Silakan. Baiklah, selanjutnya permasalahan saya, di mana permasalahan saya ini dapat dilihat pada gambar bahwasanya sintesis aspirin itu sintesis aspirin itu kan diperoleh dari starting material, yaitu asam asetat anhidrat yang direaksikan dengan asam salisilat, di mana keduanya merupakan senyawa karboksilat dan digunakan H2SO4 sebagai katalisnya seperti pada gambar reaksi tersebut. Dengan dilakukan pemanasan pada suhu 50-60 derajat Celcius agar bisa menghasilkan senyawa asetil salisilat atau yang kita sebut dengan aspirin. Nah, bagaimana jika yang digunakan itu suhunya itu lebih dari 60, misalnya adalah 70? Apakah aspirin itu dapat terbentuk atau tidak? Terima kasih. Para teman-teman yang ingin menjawab, disilakan. Baiklah, saya Rizliana akan mencoba menjawab dari pertanyaan Nur Halimah. Nah, jika suhu yang digunakan lebih dari 60, misalnya 70, nah apakah aspirinnya masih dapat terbentuk? Jadi menurut saya bisa dikarenakan menurut sumber yang saya baca, yaitu
melalui percobaan yang mana pembuatan aspirin itu dilakukan. Nah, kemudian setelah dikumpulkan bahan-bahan, nanti digunakan H2SO4 sebagai katalis untuk mempercepat terjadinya reaksi. Karena jika tanpa katalis, reaksi akan berlangsung lama. Nah, setelah bahan yang tadi dikumpulkan itu dicampurkan, lalu didih, kemudian digoyang-goyangkan agar campuran tersebut homogen dan menghasilkan warna kekuningan. Nah, bagian atas labu itu kemudian ditutup dengan aluminium foil agar larutannya tidak menguap dan menghindari kontaminasi dari luar. Kemudian dikeluarkan dari lemari asam dan untuk selanjutnya dipanaskan pada penanas air pada suhu 70 derajat Celcius dengan tujuan untuk mempercepat pembentukan aspirin. Jadi menurut saya, jika dinaikkan suhunya, misalnya jadi 70, aspirinnya masih dapat terbentuk. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Wisliana. Tapi di sini saya kurang puas dengan jawaban dari Saudari Wisliana. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan? Baiklah, di sini saya Nur Kalista akan menambahkan jawaban atas pertanyaan Nur Halimah. Nah, pada pembuatan aspirin ini terbagi menjadi dua. Nah, yang akan saya bahas ini pada yang keduanya, yaitu pada bagian sintesa aspirin. Setelah modifikasi sintesa Kolbe oleh Smith, yang mana pada bagian ini larutan sodium phenoxide masuk ke dalam revolving heat ball mill yang memiliki tekanan vakum dan panas itu sebesar 130 derajat Celcius, yang mana permasalahan Halimah itu kan 70 derajat Celcius, sehingga pada suhu 70 derajat Celcius ini pun aspirin akan masih tetap terbentuk begitu. Terima kasih. Baiklah, kepada Saudari Wisliana dan Saudari Nur Kalisa, jadi di sini dapat saya simpulkan bahwasannya apakah aspirin itu dapat terbentuk di atas suhu 60 derajat Celcius yaitu 70 derajat Celcius. Jawabannya adalah bisa, karena seperti yang Saudara Wisliana bilang, itu dilakukan percobaan di mana digunakan H2SO4 sebagai katalisnya. Yang di situ setelah bahan-bahan dicampurkan, labu didih kemudian digoyang-goyang agar campuran tersebut menjadi homogen dan menghasilkan warna kekuningan. Dan selanjutnya dipanaskan pada penanas air pada suhu 70 derajat Celcius dengan tujuan untuk mempercepat pembentukan aspirin, seperti juga yang dikatakan Saudari Nur Kalisa yang mengatakan bahwa percobaan yang tadi itu sebesar 130 derajat Celcius, sehingga dapat saya katakan bahwa di suhu di atas 70 derajat Celcius aspirin pun masih bisa terbentuk. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Halimah. Nah, selanjutnya yaitu permasalahan dari Saudari Nur Kalisa. Dipersilakan. Baiklah, selanjutnya permasalahan dari saya sendiri, yaitu Nur Kalisa. Nah, di mana reaktan berlebih yang seperti apa yang bisa menggeser kesetimbangan ke kanan untuk mendukung pembentukan aspirin. Nah, alasan saya mengambil permasalahan ini karena pada blog saya itu ada pernyataan yang menyatakan bahwa reaktan berlebih, sehingga timbullah pertanyaan tersebut. Nah, apakah di antara teman-teman sekalian ada yang akan menjawab permasalahan saya? Baiklah, saya akan mencoba menjawab permasalahan saya. Saya akan mencoba menjawab permasalahan dari Nurhalisa, di mana permasalahannya itu reaktan berlebih seperti apa yang bisa menggeser kesetimbangan kanan untuk mendukung pembentukan aspirin. Nah, dari literatur yang saya baca, reaktan berlebih yang menggeser kesetimbangan ke kanan untuk membentuk pembentukan aspirin, yaitu reaktan yang konsentrasinya ditambah, jadi reaksi bergeser ke kanan atau ke produk. Begitupun sebaliknya, jadi jika konsentrasi reaksi atau reaktan itu dikurangi, reaksinya bergeser ke arah kiri atau ke arah reaksi atau reaktan, sehingga konsentrasinya reaksi tersebut akan bertambah, seperti itu. Baik, terima kasih Saudari Nadia. Tapi di sini saya kurang setuju dengan jawaban yang diberikan oleh Nadia karena tidak bisa menjawab atas permasalahan yang saya ajukan ini. Saya berharap ada di antara teman-teman yang dapat menjawab permasalahan yang saya ajukan ini. Baiklah, saya di sini Kelantan ingin mencoba menambahkan
dan menjawab permasalahan dari Nurhalisa, yang mana reaktan yang berlebih yang dimaksud di sini merupakan asam asetat. Asam asetat sendiri ditambahkan berlebih agar asam salisilat habis bereaksi, dan kemudian dengan bergesernya kesetimbangan ke arah produk, maka aspirin yang dihasilkan pun akan semakin banyak. Seperti ini, sekian. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nadia dan Saudara Kelantan. Di sini dapat saya simpulkan bahwa reaktan berlebih yang bisa menggeser kesetimbangan ke kanan untuk mendukung pembentukan aspirin, yaitu reaktan yang konsentrasinya ditambah reaksi bergeser ke kanan atau ke arah produk. Itu yang dijelaskan oleh Saudari Nadia tadi. Nah, sedangkan Saudara Kelantan membuat pernyataan bahwa reaktan berlebih yang dimaksud di sini seperti asam asetat. Asam asetat ditambahkan berlebih agar asam salisilat habis bereaksi. Nah, selain itu, dengan bergesernya kesetimbangan ke arah produk, aspirin yang dihasilkan akan semakin banyak. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nurhalisa. Selanjutnya itu permasalahan dari Saudari Luciana. Baiklah, yaitu permasalahan saya dikatakan bahwa dibanding asam salisilat, asam asetil salisilat itu merupakan asam yang lebih lemah. Nah, pada pelarutan dengan penambahan basa akan terjadi yang namanya hidrolisis yang cepat atau lambat menjadi salisilat dan asetat tanpa bergantung pada konsentrasi ion OH. Selain itu juga dalam suasana asam akan terjadi juga terhidrolisis. Nah, mengapa demikian? Nah, baiklah, kepada teman-teman, adakah yang ingin membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan ini? Baiklah, Saudari Luciana, di sini saya akan mencoba menjawab permasalahan dari Luciana. Nah, menurut literatur yang saya baca, itu mengapa? Karena asam asetat salisilat ini yaitu senyawa berupa kristal tidak berwarna yang sedikit larut dalam air, dan sebaliknya mudah larut dalam pelarut organik polar, seperti etanol. Dibandingkan asam salisilat, asam asetat salisilat ini merupakan asam yang lebih lemah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Vika. Nah, namun di sini menurut saya jawabannya itu kurang tepat. Nah, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menjelaskan lagi? Baiklah, saya di sini Kelantan mencoba menambahkan jawaban dari permasalahan Wisliana, yang mana permasalahan tersebut dikarenakan asam asetil salisilat atau kita sebut dengan aspirin itu merupakan senyawa turunan asam salisilat yang dapat disintesis melalui reaksi esterifikasi. Hidrolisis pada aspirin menghasilkan asam salisilat dan asam asetat, atau dapat kita katakan bahwa reaksi tersebut reversibel. Pada suasana basa, hidrolisis aspirin lebih cepat daripada asam. Hal ini disebabkan pada pelarutan penambahan basa itu tidak bergantung pada konsentrasi OH, namun bergantung pada konsentrasi H. Dan berbeda juga pada penambahan asam yang bergantung pada konsentrasi H. Maaf, yang bergantung pada konsentrasi OH dan tidak bergantung pada konsentrasi H. Mungkin begitu jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Vika dan Kelantan. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pelarutan dengan penambahan basa itu akan terjadi hidrolisis yang cepat atau lambat menjadi salisilat dan asetat tanpa bergantung pada konsentrasi ion OH. Nah, selain itu juga dalam suasana asam juga akan terhidrolisis karena asam asetil salisilat ini ialah senyawa yang berupa kristal tidak berwarna yang sedikit larut dalam air. Sebaliknya mudah larut dalam pelarut seperti etanol. Nah, dibandingkan dengan asam salisilat, asam asetil salisilat merupakan asam yang lebih lemah. Hal ini dikarenakan asam asetil salisilat atau aspirin ialah senyawa turunan asam salisilat yang bisa disintesis melalui reaksi esterifikasi. Hidrolisis pada aspirin menghasilkan asam salisilat dan asam asetat atau dapat dikatakan reaksi reversibel.
Nah, pada suasana basah, hidrolisis aspirin ini lebih cepat daripada asam. Hal ini dikarenakan pada pelarutan penambahan basa tidak bergantung pada konsentrasi ion OH. Namun, begitu. Namun, dia itu bergantung pada konsentrasi ion H+, dan berbeda pada penambahan asam yang bergantung pada konsentrasi OH-. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Luciana. Nah, selanjutnya yaitu permasalahan Nadia Kosmalia Tahiri, dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Jadi selanjutnya ini adalah permasalahan dari saya sendiri, yaitu Nadia Kotrunada Tahiri dengan NIM 073. Nah, permasalahan saya ini, aspirin kan merupakan suatu ester dari asam asetat dengan asam salisilat. Aspirin dapat diubah dengan mereaksikan asam salisilat dengan anhidrat asam asetat menggunakan asam fosfat pekat sebagai katalisator. Nah, bagaimana jika yang digunakan itu berupa katalisator lain? Misalnya, saya misalkan di sini adalah asam sulfat pekat. Apakah yang akan terjadi? Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu saya menyelesaikan permasalahan ini, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya Nur Kalisa akan menjawab permasalahan atas Nadia yang baru saja diberikan. Nah, H3PO4 ini kerap kali dijadikan katalis pada mekanisme sintesis aspirin ini. Nah, di mana H3PO4 ini sebagai pemberi suasana asam karena reaksi berlangsung pada suasana asam. Menurut literatur yang saya baca, pengguna asam fosfat ini dapat diganti dengan asam sulfat dan bisa Anda lihat pada blog saya untuk mekanismenya sudah saya jelaskan juga. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Lisa. Tapi saya merasa jawaban dari Lisa ini belum menjawab keseluruhan dari permasalahan saya ini. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin melengkapi jawaban dari Lisa. Dipersilahkan. Baiklah, saya Nurhalima ingin mencoba menambahkan. Jadi menurut saya, jika digunakan sebagai katalisator berupa asam pekat lain, menurut saya masih bisa terjadi yang namanya reaksi sintesis aspirin. Salah satu contohnya seperti yang Nur Kalisa bilang tadi, yaitu adalah asam sulfat pekat, di mana reaksinya dapat dilihat pada permasalahan tadi, bahwa asetil anhidrat itu bisa direaksikan dengan asam salisilat menggunakan katalisator H2SO4 pada pemanasan pada suhu 50 sampai 60 derajat Celcius. Nah, itu nanti akan menghasilkan yang namanya aspirin dan juga asam asetat. Jadi dapat dikatakan bahwa bisa digunakan asam pekat lain seperti H2SO4. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari kawan-kawan. Dari penjelasan tersebut dapat saya tarik kesimpulan untuk permasalahan saya ini, bahwa memang H2PO4 atau asam sulfat pekat itu bisa kita gunakan sebagai katalisator. Nah, bisa juga kita ganti dengan asam pekat lain, termasuklah asam sulfat pekat ini. Nah, ya ketika direaksikan akan tetap menghasilkan aspirin dan juga asam asetat. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan sudah menyertakan reaksinya sehingga menjadi lebih mudah dipahami. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Nadia Kosmalia sendiri. Selanjutnya itu permasalahan saya sendiri, kita diskusi. Nah, di sini permasalahan saya yaitu aspirin ini dibuat dengan cara esterifikasi, di mana bahan aktif dari aspirin yaitu asam salisilat direaksikan dengan asam asetat anhidrat, atau dapat juga direaksikan dengan asam asetat glasial bila asam asetat anhidrat ini sudah ditemukan. Nah, mengapa asam asetat anhidrat ini dapat digantikan dengan asam asetat glasial? Apakah karena memiliki sifat yang sama atau bagaimana? Bagi teman-teman yang ingin mencoba menjawab masalah saya, dipersilakan. Baik, Saudari Vika, saya Wisiana akan mencoba menjawab permasalahan Vika, yaitu asam asetat
anhidrat ini dapat digantikan dengan asam asetat glasial dikarenakan asam asetat glasial ini bersifat murni dan tidak mengandung air. Selain itu, asam asetat anhidrat ini juga terbuat dari dua asam asetat glasial, sehingga pada pereaksian volumenya semua digandakan. Nah, pada proses pembuatan reaksi esterifikasi ini juga dibantu oleh suatu katalis asam untuk mempercepat reaksi nantinya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Siana atas jawabannya. Tapi di sini apakah ada yang lebih memperjelas jawaban dari permasalahan saya ini diperjelaskan? Baiklah, saya Nadia Kotrul Nada Tohiri ingin mencoba melengkapi jawaban dari Miss Liana untuk permasalahan Vika ini. Sebagaimana sudah dikatakan Miss Liana bahwa asam asetat anhidrat ini dapat digunakan dalam asam asetat, dapat digantikan dengan asam asetat glasial karena asam asetat glasial ini bersifat murni dan tidak mengandung air. Nah, tambahnya lagi pada pembuatan aspirin juga ditambahkan air untuk melakukan rekristalisasi berlangsung cepat dan akan membentuk endapan. Endapan itulah yang nantinya akan merupakan aspirin seperti itu. Terima kasih kepada saudari Nadia dan Luciana atas jawabannya. Nah, di sini saya akan menyimpulkan, dapat disimpulkan bahwa asam asetat anhidrat ini dapat digantikan dengan asam asetat glasial. Karena asam asetat glasial ini bersifat murni dan tidak mengandung air seperti selain itu, asam asetat anhidrat juga terbuat dari dua macam asetat glasial, sehingga pada pereaksian volumenya itu semua digandakan. Nah, pada proses pembuatan reaksi esterifikasi ini juga dibantu oleh suatu katalis asam untuk mempercepat reaksi. Terima kasih. Nah, yang terakhir sebenarnya itu permasalahan dari Susiawati. Tetapi di sini Susiawati berhalangan hadir dikarenakan sakit. Hanya itu dari kami, dari diskusi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.